Bismillahirrahmanirrahim. Mandi berenang di air keruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'. Pemirsa, sobat UNH dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan sahabat yang soleh merupakan karunia dan anugerah dari Allah yang sangat besar. Dalam kitab Futhul Qulub fi Mu'amalatil Mahbub, Umar bin Khattab pernah berkata, ada kenikmatan setelah Islam yang lebih baik, kenikmatan mendapatkan sahabat yang soleh. Jikalau engkau mendapatkan sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Sobat UNH dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah persahabatan yang sangat menyentuh, yang sangat menyayat di dalam dada, yaitu persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang pengemis yang tua, rentah, buta, duduk mengedahkan tangan, meminta belas kasihan orang lain, berasal dari Yahudi. Tatkala setelah beberapa hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, lalu datanglah sang sahabat menemui Siti Aisyah seraya berkata, "Wahai Aisyah, apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang sering Rasulullah lakukan, namun belum pernah aku melakukannya?" Aisyah menjawab, "Wahai sahabat, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, engkau pun pasti melakukannya. Tapi ada satu kebiasaan yang beliau lakukan, namun belum pernah engkau melakukannya." Sahabat bertanya lagi kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah itu, wahai Aisyah? Apakah itu?" Aisyah pun menjawab, yaitu memberikan makanan kepada seorang pengemis tua yang berada di lorong pasar. Mendengar apa yang dikatakan Aisyah, bergegaslah sahabat membawa makanan untuk diberikan kepada sang pengemis tua yang sebelumnya diberikan makanan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya sang sahabat menemui sang pengemis tua yang renta dan buta. Lalu sahabat menghampirinya seraya berkata, "Pak, ambillah sedikit makanan ini, Pak. Ambillah." Apa yang terjadi, sobat? Sang pengemis tua malah melempar dan menampik makanan yang diberikan oleh sang sahabat seraya berkata, "Engkau bukan sahabatku yang memberiku makan setiap hari. Ia begitu baik kepadaku. Selain ia memberiku makan, ia langsung menyuapiku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang." Begitu terkejutnya sang sahabat mendengar apa yang diceritakan oleh sang pengemis tua. Dalam hatinya berkata, "Subhanallah, sungguh indah sifat Rasulullah. Ia begitu baik kepada siapa saja walaupun tidak seiman dengannya." Akhirnya
sang sahabat mengambil makanan kembali dan menceritakan kepada sang pengemis tua bahwa yang memberikan makanan itu adalah Rasulullah, dan Rasulullah telah meninggal dunia setelah beberapa hari yang lalu. Pak, ambillah sedikit makanan ini, Pak, ambillah. Yang memberi makan kepada Bapak setiap hari itu ada Rasul, dan telah meninggal dunia setelah beberapa hari yang lalu. Sobat UNH, dimanapun Anda berada, begitu bersedihnya sang pengemis tua mendengar apa yang diceritakan oleh sang sahabat. Lalu sang pengemis tua menangis terseduh-seduh dan mengucapkan syahadat agar kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah sahabatnya di surga nanti. Pemirsa sobat UNH yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah di atas mengajarkan kepada kita, jika kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka bau parfum pun akan melekat pada diri kita. Jika kita berteman dengan seorang pembakar kayu, maka bau asap pun akan melekat pada diri kita. Teman yang baik, teman yang soleh akan mengingatkan kita jikalau kita alpa, akan selalu mengajak kita kepada kebaikan. Bahkan teman yang soleh akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Ya Allah, mana teman-temanku ya Allah yang taklim bareng, yang ngaji bareng, yang sodakoh, infak, ngaji, sholat bersamaku ya Allah, mana mereka ya Allah? Jadikanlah aku syafaatnya bagi mereka. Semakin kita banyak teman yang soleh, maka semakin banyak pula syafaat yang didapat di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Setiap orang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman yang artinya, dan kebaikan serta kejahatan itu tidak sama, maka jikalau ada kejahatan, tolaklah dengan yang lebih baik. Lalu di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah dia adalah teman yang setia. Quran Surah Al-Fusilat ayat 34. Hadirin sobat UNH yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam persahabatan sangatlah penting. Seorang mukmin haruslah berhati-hati dalam memilih pertemanan, sebab ini akan menjadi patokan untuk di akhirat kelak. Teman yang baik akan mengajak kita kepada jalan yang Allah ridhoi. Amin ya robbal alamin. Pemirsa UNH yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.